Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena tidak habis-habisnya kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya seperti sungai, terus mengalir bagi saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berdaulat atas segala sesuatu, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peribahasa yang berbunyi, bagaikan pungguk merindukan bulan. Arti dari peribahasa ini adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, atau arti lainnya adalah sebuah kerinduan yang tidak terbalas, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Pungguk adalah sebutan untuk burung hantu, dan salah satu kebiasaan burung hantu ini saat bulan sedang purnama adalah memandangi bulan. Itu sebabnya muncul peribahasa yang demikian. Bulan tidak mungkin dapat dicapai oleh pungguk, sekalipun burung hantu itu terbang setinggi-tingginya. Tapi peribahasa ini tidak berlaku pada relasi kita dengan Allah. Kerinduan kita kepada Allah bukanlah sesuatu yang mustahil dan tidak akan menjadi kerinduan yang sia-sia. Sebab Allah sendiri membalas kerinduan kita dengan hadir di dalam kehidupan kita. Dia Immanuel beserta dengan kita senantiasa. Dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2 ini dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat ini menyatakan suatu kerinduan yang sangat dalam untuk memiliki relasi, hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kerinduan dari pemazmur dianalogikan seperti suatu rasa haus dari seekor rusa terhadap sungai yang berair. Kata haus yang digunakan di sini bukanlah haus yang biasa-biasa, tapi merupakan suatu kebutuhan yang begitu luar biasa, kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat penting, yang membuat rasa haus itu begitu dalam. Kalau kita ada di luar rumah, berada di bawah terik matahari dan udara yang panas, lama-kelamaan kita akan merasakan kehausan, dan semakin kita tidak memenuhi rasa haus itu, kehausan itu akan semakin kuat, dan kita semakin ingin minum, ingin menemukan air yang dapat melepaskan rasa dahaga kita. Begitu kita menemukan air, apalagi air yang dingin di tengah panas, itu pasti akan sangat menyegarkan dan menyenangkan jiwa kita. Firman Tuhan menyatakan tentang kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus berkata, diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Rasa haus dalam jiwa kita akan Tuhan
hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan Yesus, sebab Dialah air kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan akan Tuhan, kerinduan akan Allah yang kita miliki tidak akan sia-sia, sebab Tuhan datang kepada kita. 2000 tahun yang lalu Dia telah berinkarnasi menjadi manusia, dan sampai saat ini Dia ada bersama dengan kita, di dalam kita oleh Roh Kudus-Nya. Rasa haus kita akan Tuhan dipuaskannya dengan kehadirannya di dalam saudara dan saya. Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh. Dia bukanlah bulan yang dirindu-rindukan oleh pungguk yang tidak akan mungkin dicapai. Tapi Tuhan adalah pribadi yang sangat baik, yang mau dekat dengan kita dan tinggal di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu. Kami mengerti akan kasih-Mu Tuhan, betapa Engkau baik. Engkau bukan Allah yang jauh dan bukan Allah yang tidak mau mendekati kami. Tapi Engkau adalah pribadi Allah yang sungguh sangat baik dan penuh kasih, yang membalaskan kerinduan hati kami dengan datang sebagai manusia dan Engkau tinggal di dalam kami. Kasih-Mu Tuhan buktikan dengan mau dekat dan mau tinggal bersama kami, sekalipun kami adalah orang yang berdosa. Terima kasih untuk pengudusan dan pengampunan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pembenaran dan karya kasih-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, sehingga kami tidak sendirian, tapi ada Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, kelepasan dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.